Joe Biden akui pusing, lihat sekutu Rusia makin banyak. Gedung Putih Presiden Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya bahwa beberapa masalah kebijakan luar negeri yang mendesak yang dihadapi negara itu di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah telah mulai menyatu menjadi satu masalah. Pasalnya AS menduga Korea Utara telah membantu Rusia dalam perangnya di Ukraina. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan Pyongyang telah membantu Moskow dalam menambah jumlah persenjataan negara itu. Pyongyang secara diam-diam memasok jumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina sambil mengaburkan pengiriman dengan membuatnya tampak seperti akan terjadi pergi ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Selatan. Jelasnya dikutip Newsweek Kamis 3 November 22. Kirby pun ikut membahas penilaian menunjukkan bahwa Iran telah mengalihkan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Teheran juga disebut sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam konflik. Selain itu, Kirby juga mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada saat itu. Pasalnya di saat Rusia disebutkan telah kehilangan logistik yang banyak, ada negara-negara yang membantu Moskow. Tapi dia juga merupakan tanda seberapa besar dia mengadakan untuk melanjutkan perang sehingga dia bersedia keluar dari garis kehidupan, seolah-olah untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina. Dan ya, ini mengkhawatirkan bahwa negara bangsa manapun di seluruh dunia akan secara diam-diam atau nyata mendukung Tuan Putin. Dengan adanya dukungan ini, Kirby menegaskan langkah Washington untuk mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan itu. Dalam serangkaian eskalasi profil tinggi terbaru yang meletus di semenanjung Korea, dalam beberapa pekan terakhir, Korut telah meluncurkan beberapa rudal ke wilayah Korsel pada beberapa hari terakhir. Dengan Iran, AS memberikan dukungannya pada demo besar-besaran di negeri Persia yang memprotes kematian seorang wanita muda bernama Mahsa Amini. Washington juga telah menjatuhkan sanksi tambahan bagi pejabat negara itu. Pemerintah Cina menyatakan ingin memperdalam hubungannya dengan Rusia dan mendukung penuh dengan negara tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang menegaskan kembali dukungan Beijing terhadap Rusia, meskipun ada kritik Barat atas perang Rusia di Ukraina. Dilansir dari berita AFP, Jumat 28 Oktober 2022, Cina dan Rusia memiliki hubungan, tetapi telah tumbuh lebih dekat dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka bekerja untuk melawan Amerika Serikat. Beijing menyebut Washington dan NATO telah memunculkan Rusia dengan perluasan aliansi militer transatlantik tersebut dengan mendukung upaya Ukraina untuk menjadi negara demokrasi pro-Barat. Cina juga akan dengan tegas mendukung pihak Rusia ke bawah kepemimpinan Presiden Putin untuk menjatuhkan dan memimpin rakyat Rusia untuk mengatasi kesulitan dan menghilangkan gangguan. Cina juga bersedia memperdalam hubungan dengan pihak Rusia di semua tingkatan, ujar Wang dalam panggilan telepon melalui Menlu Rusia Sergei Lavrov. Bulan lalu, Xi telah menyatakan dukungan untuk Putin, meskipun militer Rusia mengalami kemunduran dalam perang di Ukraina. Xi juga mengatakan Cina bersedia bekerja sama dengan Rusia untuk saling mendukung kepentingan mereka. Sebelumnya, Menlu Wang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada bulan lalu di sela-sela sidang PBB di New York. Itu adalah pertemuan publik pertama mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Tak seperti AS, Cina juga menolak menyalahkan Rusia dalam perang yang terjadi antara Kremlin dan Ukraina. Hubungan Cina dan Rusia nampaknya akan semakin mesra. Belakangan ini Beijing membela Kremlin di hadapan AS soal perang yang terjadi di Ukraina. Menlu AS Antony Blinken dan Menlu Cina Wang Yi membahas tentang dampak perang Rusia melawan Ukraina kepada ekonomi keduanya. AS yang selama ini memang dikenal sebagai sekutu Ukraina mengatakan bahwa kesalahan perang berada di pihak Rusia yang lebih dulu melakukan invasi. Namun komentar Blinken ini ditolak mentah-mentah oleh Cina. Cina mempercepat rencananya juga untuk merebut kembali pulau yang mengklaim memiliki pemerintahan itu sendiri. Namun lagi-lagi, AS selalu ikut campur dalam urusan dapur dua negara yang masih saudara tersebut. Memang AS dan Cina saat ini menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Meski memiliki beberapa konflik di sana dan sini, namun keduanya masih ingin meneruskan kerjasama di bidang ekonomi. Beijing dan Washington juga akan tetap menjaga jalur komunikasi terbuka untuk mengadakan pembicaraan tentang perang di Ukraina. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi membahas persaingan antara dua negara adidaya dan perang Rusia di Ukraina. Para diplomat berencana juga tentang perlunya mengelola persaingan antara kedua negara kita secara bertanggung jawab. Cina dengan gigih juga menghindari pengkritik Rusia karena menginvasi Ukraina dan menyalahkan AS dan NATO atas perang tersebut. Beijing mengatakan Wang telah mengajukan sanksi baru pada saat ini terhadap Cina yang bertujuan membatasi aksesnya ke semikonduktor kelas dan dengan menggunakan militer yang telah menyetujukan upaya diplomatik di Ukraina.
Pihak AS juga telah menghentikan upayanya untuk menahan dan menekan Cina dan tidak menciptakan hambatan baru bagi hubungan antara kedua negara. Wang Yi juga menunjukkan bahwa membawa hubungan Cina dan AS kembali ke jalur pembangunan yang stabil tidak hanya untuk kepentingan bersama Cina dan AS tetapi juga harapan untuk masyarakat internasional. Nafsu besar Biden untuk memicu perang Ukraina telah diredam oleh Seoul. Aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan melemah setiap hari dan hanya Biden yang harus disalahkan untuk itu. Salah satu ikatan terpenting bagi Amerika Serikat baik di Asia maupun secara global adalah hubungannya dengan Korea Selatan. Namun setelah pemerintah Biden berkuasa, aliansi tersebut terus mengalami konflik. Saat kolaborasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan mendekat, dekade ke-8 pemerintah Biden telah membahayakan integritas aliansi untuk mencapai tujuan geopolitiknya yang jahat. Menurut seorang pejabat AS, pemerintah AS sedang mencari untuk membeli 100.000 peluru artileri Hellfire dan produsen Korea Selatan untuk membantu Ukraina. Niat pemerintah AS adalah untuk mendukung upaya kontra ofensif Ukraina terhadap Rusia. Pihak pemenang Ukraina mendesak lebih banyak persenjataan serta bantuan dari AS dan Sekutu Barat. Selain itu, ini mengurangi kekhawatiran di kalangan militer AS, khususnya Angkatan Darat dan Korps Marines yang khawatir bahwa pengiriman amunisi Hellraiser yang sedang berlangsung dari Pentagon ke Ukraina menghabiskan persediaan mereka sendiri. Pejabat pertahanan lainnya mendukung persyaratan umum kontrak dan menyatakan bahwa itu akan mengurangi tekanan persediaan terutama yang berkaitan dengan amunisi Hellraiser yang lebih banyak dikonsumsi oleh pasukan Ukraina. Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa Ukraina menggunakan hingga 7.000 butir amunisi setiap hari. Seoul sampai saat ini telah membantu militer Ukraina dengan helm, rompi anti peluru dan peralatan militer non-mematikan lainnya selain pasokan medis, dan ia telah menolak untuk memasok senjata mematikan ke negara Eropa. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengakui diskusi lanjutan atas transfer peluru artileri 155 mm dalam jumlah yang tidak ditentukan untuk menambah persediaan AS yang semakin menipis. Kementerian tersebut menegaskan bahwa negosiasi berjalan dengan asumsi bahwa AS akan menjadi pengguna akhir dari putaran tersebut dan bahwa Seoul akan mempertahankan prinsipnya untuk mendukung Ukraina tetapi tidak mematikan. Ini bukan pertama kali yang Korea Selatan menolak untuk melihat dalam pasokan senjata ke Ukraina. Menyusul serangan Rusia di Mariupol pada bulan April lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Korea Selatan untuk mengirimkan senjata mematikan tetapi Seoul menolak. Beberapa hari yang lalu, sebuah laporan oleh harian Chico Aidnes mengklaim bahwa sistem pertahanan udara portable Huron dan Korea Selatan akan jatuh ke tangan militer Ukraina. Laporan itu mengancam hubungan Korea Selatan dengan Rusia. Ini sangat serius sehingga Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sendiri harus mengklarifikasi bahwa hal semacam itu tidak terjadi. Yoon mengatakan bahwa saya ingin tahu bahwa kami berusaha menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan semua negara di seluruh dunia termasuk Rusia. Barat khususnya AS telah terlibat dalam memicu perang di Ukraina secara tidak langsung. Terlepas dari penolakan Korea Selatan untuk membantu Ukraina, pemerintahan Biden harus menunggu Seoul untuk mendapatkan senjata. Namun Yoon Suk-yeol bukanlah pemimpin Eropa manapun akan pergi menyerah dan tuntutan Biden. Ini sekali lagi telah menolak rencana jahat Biden untuk memicu perang di Ukraina. Sebagai sekutu AS, Korea Selatan ditekan oleh pemerintah Biden untuk membantu Ukraina di tengah perang dan Korea Selatan tunduk pada tekanan tersebut. Satu pernyataan, ya, hanya satu pernyataan saja dari Vladimir Putin yang mengubah semuanya. Seoul hingga saat ini telah membantu militer Ukraina dengan helm, rompi, anti peluru dan peralatan militer tidak mematikan lainnya sehingga pasukan medis. Namun beberapa hari yang lalu, sebuah laporan oleh harian Chico Aidnes mengklaim bahwa sistem pertahanan udara portable Huron dan Korea Selatan akan jatuh ke tangan militer Ukraina. Jadi sesuai rencana, Korea Selatan secara tidak langsung akan memberikan Ukraina persenjataan senilai 2,9 miliar melalui Republik Ceko. Langkah itu dinilai sebagai perubahan dalam kebijakan Korea Selatan mengenai Rusia. Presiden Putin mengeluarkan peringatan ke Korsel setelah pengungkapannya pada pertemuan puncak spesialis kebijakan luar negeri internasional yang disebut dengan Klub Diskusi Valdal. Mereka melaporkan Putin menuduh Barat mengorbankan perang. Putin menambahkan bahwa Barat terlibat dalam permainan geopolitik yang berbahaya, berdarah dan kotor yang menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Ketika ditanya apa pesannya kepada orang-orang Eropa dan AS, dia berkata Rusia adalah teman Anda dan kami telah melakukan segalanya selama beberapa dekade dan siap untuk melakukan segalanya di masa depan untuk memperkuat hubungan kami.
Segera setelah Putin mengeluarkan peringatan itu, Korea Selatan membantah mengirim senjata mematikan ke Ukraina. Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kemanusiaan dan damai ke Ukraina dalam solidaritas dengan masyarakat internasional, tetapi tidak pernah senjata mematikan atau hal semacam itu. Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang mereka ikut sejak awal perang, di mana Korsel telah menolak permintaan Ukraina untuk sistem anti pesawat pada bulan April yang lalu. Oleksiy Kerenikov, Menteri Pertahanan Ukraina, telah mengajukan permintaan tersebut selama percakapan telepon dengan Suk-wook, Menteri Pertahanan Korea Selatan. Jelas, Korea Selatan juga telah diselatikan oleh narasi media barat bahwa Rusia dapat dengan mudah dilewati. Tapi pernyataan Putin membunyikan lonceng alarm ke Korea Selatan. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 90-an. Hubungan mereka meningkat pada tahun 2008 ketika Seoul oleh Moskow meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan kooperasi strategis. Sejak itu kedua negara hanya memperkuat saluran kolaborasi pemerintah dan pemerintah mereka dan meningkatkan pertukaran tingkat tinggi. Pada tahun 2021, Korea mengimpor 17.035 miliar US dollar dari Rusia, sementara mengekspor 9,98 miliar US dollar ke Rusia. Dan pada tahun itu juga Korea telah menginvestasikan 4,6 miliar di Rusia. Setelah peringatan Putin, Seoul menyadari bahwa setiap langkah ekstrim seperti mengirim senjata ke Ukraina akan menjadi bencana yang lebih jauh. Fakta bahwa Korea didukung oleh Rusia sangat menggelitik. Namun sayangnya harapan lain dari Ukraina telah dihancurkan oleh Putin hanya dengan satu pernyataan.